apa kabar semuanya? Kali ini kita bakalan bahas buku terbestseller selama 2000 tahun loh. Enjoy ya! Biografi Euclid. Siapa sih Euclid itu? Yang belum tahu, yuk kita kenalan dulu. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Nah, sekarang apa aja sih isi buku The Element? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Dalam buku tersebut, ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Semua postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih digunakan. Euclid menulis 13 jilid buku tentang geometri. Buku 1, Dasar-dasar tentang geometri bidang yang melibatkan garis lurus. Buku 2, Dasar-dasar tentang aljabar geometri. Buku 3, Dasar-dasar tentang geometri bidang yang melibatkan lingkaran. Buku 4, Konstruksi tentang garis lurus di dalam dan di keliling lingkaran. Buku 5, Perbandingan. Buku 6, Bentuk yang sebangun. Buku 7, Dasar-dasar teori bilangan. Buku 8, Perbandingan lanjutan. Buku 9, Aplikasi Teori Bilangan. Buku 10, Besaran yang tidak dapat dibandingkan. Buku 11, Dasar Ilmu Ukur Bidang dan Ruang Dimensi 3. Buku 12, Kesebangunan pada segi banyak beraturan dan bangun ruang. Buku 13, Benda pejal atau padat. Nah, itu tuh tadi 13 buku yang diciptakan oleh Euclid yang ada di dalam buku The Elements. Gimana? Kalian masih penasaran? Kalau masih penasaran, kita lanjut nonton videonya ya. Pada bahasan ini, kita akan membahas tentang pengertian dan Euclid elemen dari komponen utama yang digunakan dalam geometri. Definisi adalah rumusan tentang makna dari suatu benda, aktivitas, proses, dan yang lainnya, yang menjadi suatu konsep atau pokok bahasan agar lebih mudah dipahami dan memiliki batasan yang lebih baik untuk dimengerti. Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian, artinya sesuatu yang punya posisi tetapi tidak mempunyai dimensi. Ini tercantum pada buku 1, The Element. Definisi kedua, garis, sesuatu yang mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Definisi ketiga, ujung-ujung suatu garis adalah titik. Itulah beberapa definisi yang tercantum pada buku The Element 1. Aksioma adalah pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa memerlukan pembuktian, dikutip dari Pratama dan Hernandi 2018. Contoh aksioma pada geometri Euclid yang tercantum pada buku The Element adalah sebagai berikut. Contohnya aksioma keempat, keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Ini membuktikan bahwa aksioma itu sudah diakui kebenarannya tanpa memerlukan pembuktian. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktiannya. Contoh postulat pada geometri Euclid adalah ini adalah beberapa postulat yang tercantum pada buku 1 The Element. Proposi adalah suatu hal yang terbukti dan sering menarik. Contoh proposi geometri Euclid adalah proposisi ketiga dan proposisi keempat sebagai berikut. Lemma adalah suatu pernyataan matematis di dalam pembuktian suatu teorema. Lemma juga merupakan teorema sederhana yang digunakan sebagai batu pijakan untuk pembuktian dalam teorema lain. Dengan kata lain, lemma juga merupakan alat bantu untuk pembuktian suatu teorema. Contoh lemma sebagai berikut. Selanjutnya adalah postulat Euclid. Definisi postulat menurut Wolfram Alpha.
Postulate is a statement, also known as an axiom, which is taken to be true without proof. Jadi, postulat boleh juga disebut sebagai aksioma, adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Sebagai contoh, kita mau membuktikan pernyataan x kuadrat min 9 sama dengan x plus 3 dikali x min 3. Maka bisa dibuktikan dengan konsep lain, x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y dikali x min y. Kemudian pernyataan tersebut bisa dibuktikan dengan x plus y x min y sama dengan x dikali x min y ditambah y dikali x min y. Tapi kita belum bisa membuktikan kenapa x plus y dikali x min y sama dengan x dikali x min y ditambah y dikali x min y. Nah, proses seperti ini bisa diteruskan sampai ketemu ujungnya, yaitu sampai mendapat suatu pernyataan yang sudah tidak bisa dibuktikan lagi, yang bisa kita sebut sebagai postulat. 5. Postulat Euclid. Gambar di atas adalah isi dari kelima postulat Euclid dalam tulisan Yunani klasik dan bahasa Inggris. Postulat 1. Melalui dua titik sebarang dapat dibuat garis lurus. Postulat 2. Ruas garis dapat berpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Postulat 3. Melalui sebarang titik dan sebarang jarak dapat dilukis lingkaran. Postulat 4. Semua sudut siku-siku sama. Postulat 5. Jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. Dalam perkembangannya, postulat 5 Euclid menuai banyak perhatian dari ilmuwan matematika selanjutnya, yang pada dasarnya tetap mendukung kebenaran dari postulat tersebut. Berikut beberapa matematikawan yang mengkaji postulat kelima Euclid. Dari Yunani ada Poseidonius, Claudius Ptolemy, Proclus. Dari Arab ada Alhazen, Omar Khayyam, Nasir ad-Din at-Tusi, Sadr ad-Din. Dari Eropa ada Wallis, Girolamo Saccheri, Adrien Marie Legendre, dan John Playfair. Pengaruh Euclid. Pada bidang matematika, karena memberikan fondasi yang jelas pada bidang geometri, Euclid secara langsung memberikan pengaruh kepada para pemikir, baik di zamannya maupun ribuan tahun setelahnya. Antara lain Archimedes, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, dan masih banyak lagi. Selain itu, pada bidang di luar matematika, Euclid juga memberikan inspirasi kepada berbagai tokoh dunia lainnya. Salah satu contohnya adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang berhasil menghapuskan perbudakan, dengan kutipan yang terkenal yaitu,